Terima kasih pada sore hari ini Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan kita. Nah, seperti apa yang sudah kami janjikan, pada siang hari ini, pada sore hari ini, kita nanti akan membahas beberapa pekerjaan yang sudah Bapak Ibu submit, beberapa pekerjaan yang sudah Bapak Ibu upload. Nanti akan kami tayangkan, kemudian kami memberi masukan. Mungkin waktunya tidak harus, karena waktunya cukup singkat, mungkin tidak harus kami tayangkan semua. Syukur nanti bisa semua singkat-singkat saja. Baru kemudian syukur bisa semua, kalau tidak ya Bapak Ibu silakan memperhatikan apa yang kami sampaikan, sebab nanti semua juga akan mendapatkan review terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Yang share screen mau Pak Iwan atau saya Pak Iwan? Bagian boleh Pak. Saya Oke, lama baik. bukannya nih Pak. Siap, siap. Baik, kita coba melihat satu persatu dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Sekarang sudah ada di monitor, di layar Bapak Ibu, salah satu pekerjaan dari rekan kita, Pak Dwi Dharma. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Jadi Bapak Ibu, metrik memang tugas kita sebagai seorang trainer untuk mampu membuatnya atau menyusunnya. Ketika kita mampu membuat metrik, menyusun metrik, maka materi apapun akan bisa kita sampaikan dengan cara runtut, dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada beberapa hal di dalam metrik yang memang penting sekali dan kita gunakan pada waktu ketika menyampaikan materi. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan mengenai indikator pencapaian atau indikator unjuk kerja. Kita harus menentukan juga indikator unjuk kerjanya, Bapak Ibu. Indikator pencapaian ketika peserta kita sudah menerima penjelasan dari kita. Mereka dianggap sudah menguasai materi kita ketika indikator pencapaiannya itu sudah mereka kuasai berdasarkan dari indikator-indikator tersebut. Nah, oleh karena itu indikator itu harus kita buat tentu berdasarkan dari tiga ranah, karena kompetensi itu tidak hanya diukur dari satu ranah saja atau ranah pengetahuan saja, tetapi juga ada ranah yang lain. Ada ranah keterampilan dan juga ranah sikap. Ranah pengetahuan, beberapa ahli mengatakan bahwa ranah pengetahuan itu adalah ranah kognitif. Ada lagi yang mengatakan sebagai ranah knowledge. Nah, sedangkan ranah keterampilan ada ahli lain yang mengatakan atau mendefinisikannya menggunakan istilah ranah keterampilan atau ranah psikomotorik atau ranah skill. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Kemudian satu lagi ranah sikap, ada ahli lain yang menggunakan istilah attitude, ada yang juga menggunakan istilah afektif. Jadi penggunaan istilah itu semoga tidak membingungkan kita semua. Jadi ada tiga ranah yang harus digambarkan di dalam indikator pencapaian atau indikator unjuk kerja, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan juga ranah sikap. Ranah pengetahuan cirinya menggunakan kata kunci dapat, ranah keterampilan menggunakan kata kunci mampu, sedangkan ranah sikap menggunakan kata kunci harus. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Pak Dwi Dharma. Nah, ini ranah harus. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat indikator pencapaian berdasarkan dari KUK, kita tuliskan KUK-nya, kemudian kita jabarkan ke dalam indikator, baru kemudian kita tentukan materinya berdasarkan dari indikator pencapaian tersebut atau indikator unjuk kerja tersebut. Ketika indikator unjuk kerjanya berbunyi, dapat menjelaskan tahapan mensupervisi pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transfer debit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka materinya adalah apa saja. Misalnya, materinya adalah tahapan mensupervisi. Pak Dwi Dharma itu menuliskan seperti ini. Kemudian materi berikutnya tentang pemrosesan transaksi transfer kredit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Atau ini bisa dipecah lagi Bapak Ibu. Materi berikutnya mungkin
ketentuan dan prosedur yang berlaku itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi materi ini ada di ranah pengetahuan Bapak Ibu. Nih. Nah, kalau saran kami, materi di sini itu yang kedua ini Bapak Ibu ya. Yang kedua mungkin ini sudah cukup dimasukkan ke dalam tahapan 1. Jadi biar tidak terlalu banyak kita bermain kata-kata di sini, tapi isinya sama Bapak Ibu ya. Jadi yang nomor 1 misalnya tentang tahapan mensupervisi pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transfer debit. Itu materi yang pertama. Sedangkan materi yang kedua, saran kami Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu teliti lagi apa yang harus dicantumkan di sini atau dimasukkan ke sini. Bisa jadi akan lebih detail, akan lebih bagus. Yang materi kedua adalah ketentuan dan prosedur yang berlaku. Karena ini penting sekali ketika kita hendak menjelaskan mengenai tahapan-tahapan itu. Tentu ada ketentuan maupun prosedur yang memang sudah ditetapkan. Ini ya Pak Dwi Dharma ya Pak Dwi Dharma. Sudah hadir belum Pak Dwi Dharma? Jangan-jangan sudah kita Ya, sampaikan. Pak. Sudah hadir. Siap, siap. Ini ya Pak ya, untuk indikator unjuk kerja yang pertama. Dapat menjelaskan tahapan mensupervisi. Oke, saya rasa ini oke sudah Pak. Untuk indikator yang pertama, materinya juga oke. Kemudian yang kedua, oh ini ada 2 dapat ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini ke Pak Dwi Dharma, dapat menjelaskan tahapan mensupervisi dan dapat menjelaskan pemrosesan. Oh sorry, ini beda ya Pak ya, isinya ya Pak ya. Iya, ini beda. Kalau Ya, beda betul, berarti Pak. aman ya Pak ya. Ini beda, maaf saya yang kurang teliti. Jadi ini beda, kemudian dimasukkan ke dalam materi ini ya. Oke, boleh Pak, boleh kalau materinya beda seperti ini. Saya rasa tadi cukup 1 tapi ternyata memang beda. Oke, aman ini Pak. Untuk indikator unjuk kerja 2 dapat. Oke. Kemudian ada 2 mampu ya Pak ya. Iya enggak Pak? Ya, betul, Pak. Nah, Mampu. kalau untuk ranah keterampilan, saya izin Pak untuk memberikan saran ke Bapak. Ranah keterampilan, kalau menurut saya itu cukup dengan 1 mampu saja Pak. Tetapi di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan Bapak dalam memproses transaksi transfer kredit ini Pak. Jadi cukup menggunakan kata mensupervisi ini karena ini menggunakan kata kunci yang ada di dalam kriteria unjuk kerja. Seharusnya memproses transaksi itu tidak masuk ke dalam ini. Wah ini harusnya beda nih ya Pak ya. Inilah tahapan selanjutnya kalau tidak salah nih Pak. Maaf Pak. Ini ada 2 tahapan di sini. Yang pertama mensupervisi, kemudian menindaklanjuti. Yang terakhir mendokumentasi itu Pak. Jadi ya ada 3. Langkah-langkahnya Pak, izin Pak. Langkah-langkahnya biasanya mensupervisi dulu atau memproses Pak? Izin Pak, saya tanya ke Bapak. Karena ini ada di SKKN-nya langsung mensupervisi sih Pak. Ya, kalau misalnya di atasnya iya, kalau di atasnya ya ada proses. Jadi sebelum ini ada K08 berapa gitu di atasnya ya. Sebelum supervisi ada kegiatan proses transfernya sebenarnya di atasnya ya. Kalau lihat di SKNN-nya itu yang 01, 04, 01 berarti ya kalau nggak salah ya. Oke. Di depannya ada itu proses penyelesaian transfer. Siap. Baik. Karena di sini kita berbicara mengenai supervisi, bukan berbicara mengenai memproses. Kalau menurut saya cukup mensupervisi saja, Pak. Karena memproses itu sudah berbeda langkah, Pak. Sudah berbeda langkah. Nanti kita malah pembahasannya itu nyebar, Pak. Nyebar. Kecuali kalau Bapak itu mau menyampaikan juga pada waktu Bapak Ibu menjelaskan mengenai mensupervisi. Jadi begini Pak, walaupun Bapak Ibu itu menurut Pak Dwi Dharma menjelaskan mengenai mensupervisi Pak, termasuk bagaimana prosesnya nanti mensupervisi,
Pak Dwi Dharma ketika menyampaikan materi, tahapan apersepsinya atau tahapan pendahuluannya Bapak Ibu Pak Dwi Dharma itu bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosesnya, proses transaksinya. Semoga Pak Dwi Dharma bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Jadi paham, Pak, paham. Ya, siap. Jadi dijelaskan itu, baru kemudian Pak Dwi Dharma itu menjelaskan mengenai mensupervisinya. Jadi tidak harus dimasukkan ke dalam metriknya karena ini isinya nanti akan ada perbedaan kegiatan. Mensupervisi dan memproses itu kegiatan yang berbeda, memproses transaksi. Itu ya Pak Dwi Dharma. Jadi cukup nanti Pak Dwi Dharma menggunakan mensupervisi, termasuk ini Pak yang dapat menjelaskan pemrosesan ini. Kalau menurut saya, walaupun ini penting di dalam mensupervisi harus tahu tentang pemrosesan transaksi, tetapi ini bukan utama Pak. Ini bisa saja dimasukkan Pak, tetapi ini bukan utama. Kalau Bapak memaksakan untuk memasukkan ke sini, ini sebenarnya oke, tetapi di langkah di ranah keterampilannya ini tidak harus dimasukkan, tidak perlu dimasukkan kalau menurut saya untuk mampu memproses transaksi transfer kredit tersebut. Itu ya Pak Dwi Dharma ya. Ya, izin Pak, mungkin kalau yang keduanya itu, yang dapat keduanya itu kan memang sengaja saya taruh di nomor 2 ya, nggak di atas karena tadi yang Bapak sampaikan, yang pokok daripada metrik ini kan supervisi. Jadi sebagai tambahan pengetahuan, orang yang akan dilatih atau mempunyai kompetensi juga harus punya pengetahuan mengenai proses ya Pak, proses tadi. Oke, baik. Akan keren sekali Pak ketika kita menjelaskan mengenai supervisi, tetapi kita jelaskan dulu apa sih yang kita supervisi, apa saja yang kita amati pada waktu kita mensupervisi gitu ya Pak Dwi Dharma ya. Dan itu akan menjadi penguat kegiatan kita ketika kita melakukan supervisi tersebut. Artinya itu nanti bisa kita jelaskan di dalam suatu materi, tetapi tidak perlu proses tersebut kita praktekkan karena asumsinya ketika mereka melakukan supervisi, mereka sudah paham bagaimana melakukan proses transaksi transfer kredit. Begitu mungkin Pak Dwi Dharma? Ya, izin Pak, mungkin bisa nggak Pak ya kalau ini ada prasyarat ya, jadi ada prerequisite-nya. Kalau ada yang mau ikut kompetensi ini, dia harus sudah memiliki kompetensi yang di atasnya, yaitu untuk proses penyelesaian transfer kredit atau transfer debit. Jadi kalau ada orang atau siapapun yang mau ikut kompetensi yang supervisi, dia tidak diizinkan kalau belum memiliki kompetensi yang di atasnya. Bisa nggak dibuat segitu ya Pak? Iya, itu kebijakan ya Pak ya. Kebijakan Bapak Ibu ya. Walaupun di dalam unit kompetensi itu biasanya ada dicantumkan. Bapak Ibu nanti bisa cek di dalam unit kompetensi ini, apakah di situ ada prerequisite. Jadi ada persyaratan nggak? Persyaratan untuk menguasai unit kompetensi ini. Jangan-jangan di situ tercantum bahwa sebelum mempelajari unit kompetensi melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit ini harus menguasai unit kompetensi sebelumnya, yaitu melakukan proses itu ya Pak ya. Itu. Jangan-jangan ada itu. Nah, nanti bisa dicek. Kalau tidak, memang ketika kita harus menguasai diminta untuk menguasai kemampuan mensupervisi, sebaiknya apa yang kita supervisi ya betul-betul kita kuasai. Walaupun sebenarnya tidak seharusnya. Contohnya misalnya begini, seorang pelatih terputus-putus Pak, suaranya. Halo. Siap. Ya, contohnya misalnya begini, connection di tempat saya tidak stabil, maaf. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, pelatih sepak bola, alangkah baiknya dia itu berasal dari pemain sepak bola gitu. Tetapi kalau bukan, dia itu harus betul-betul memahami prosesnya memang itu. Proses bagaimana melakukan
apa namanya, mengoper bola dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya, karena kita seringkali menjumpai pelatih sepak bola sendiri itu bukan berasal dari pemain sepak bola. Tapi kalau misalnya itu berasal dari pemain sepak bola, maka hasilnya pun akan lebih bagus lagi. Intinya adalah ini akan menjadi kebijakan juga di tempat Bapak kalau seandainya mempelajari unit kompetensi ini, melakukan supervisi, mereka atau peserta kita harus menguasai unit kompetensi prerequisite sesuai dengan kebijakan di tempat Bapak Ibu. Kalau misalnya tempatnya Pak Dwi Dharma, oh harus unit kompetensi sebelumnya ini memproses, biar apa? Biar supervisinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena betul-betul pelaku nih gitu, betul-betul praktisi, betul-betul pernah melakukan kegiatan tersebut. Itu ya Pak Dwi Dharma ya. Tapi itu sudah bagus sekali. Cuma masukan kami adalah mengenai oke, kalau untuk pengetahuan oke nanti dimasukkan ke sini, tetapi untuk keterampilannya biar tidak tumpang tindih dengan unit kompetensi sebelumnya, maka mampu memproses itu sebaiknya di-delete saja, dihapus, karena di sini nanti walaupun tetap dijelaskan mengenai memproses, tetapi itu bukan yang utama. Kalau di sini kan jadi utama semua. Itu ya Pak Dwi Dharma. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk ranah sikap, indikator unjuk kerja di ranah sikap harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Pak Dwi Dharma sudah memastikan bahwa sikap teliti, disiplin, dan bertanggung jawab itu betul-betul ada di dalam unit kompetensi sebagai penilaian sikap. Sudah dicek? Ya, sudah Pak, ada Pak. Jadi yang tadi yang dijelaskan oleh tadi pagi ya, saya Ya, sudah siap. cek ada semua di situ. Karena Oke, sebagai seorang supervisi dia kan harus teliti ya. Terus siap, siap, disiplin terhadap peraturan dan juga bertanggung jawab terhadap hasil gitu ya. siap. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di situ misalnya dicantumkan teliti, disiplin, bertanggung jawab, tidak harus tiga-tiganya itu dicantumkan semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan memilih mana yang lebih tepat di dalam KUK tersebut. Karena itu kan untuk semuanya Bapak Ibu. Untuk semua KUK yang ada di dalam satu unit kompetensi. Ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi untuk kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana kredit yang disupervisi itu cukup menggunakan sikap teliti dan bertanggung jawab misalnya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya memang membutuhkan tiga-tiganya, silakan Bapak Ibu cantumkan tiga-tiganya. Itu bisa jadi disiplinnya itu untuk KUK berikutnya. Nah, itu tidak masalah ya Bapak Ibu karena ini untuk menggambarkan keseluruhan KUK dalam satu unit kompetensi. Oke, kita lanjut. Berarti nanti Pak Dwi Dharma sudah memahami ya Pak ya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang nanti Pak Dwi Dharma bisa transfer ke teman-teman yang lain seandainya ada pertanyaan. Oh, ini kenapa harus dihapuskan yang ini? Kenapa harus seperti ini dan seperti itu untuk ketika kita menguraikan ranah keterampilan, mampunya, maka sebaiknya menggunakan kata kerja yang mana. Kalau sudah menggunakan kata kerja itu, maka kata kerja di unit kompetensi sebelumnya tidak perlu dimasukkan walaupun nanti tetap disenggol-senggol gitu ya Pak Dwi Dharma ya. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, ini uniknya ketika kita mampu membuat metrik Bapak Ibu. Ranah pengetahuan ini, yang pertama ranah pengetahuan yang seperti yang sudah dituliskan Pak Dwi Dharma dengan bagus. Ini misalnya tahapan mensupervisi pemrosesan transaksi transfer kredit atau transfer debit. Kemudian ranah pengetahuan berikutnya di bawahnya ada lagi. Coba kita lihat. Ranah pengetahuan. Cara menindaklanjuti hasil supervisi. Nah, kemudian bawahnya lagi. Cara mengadministrasikan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dikumpulkan, maka itu bisa menjadi outline kita ketika kita diminta untuk membuat modul atau handout. Itu cara materi-materinya. Tinggal Bapak Ibu bisa pakai Google atau mesin pencari yang lain, atau menggunakan sekarang zamannya ChatGPT ya Bapak Ibu ya. ChatGPT menggunakan artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal tuliskan misalnya tahapan mensupervisi
pemrosesan transaksi transfer kredit. Nah, tinggal klik di situ, cari referensinya buat perintah, misalnya referensi tahapan mensupervisi. Nah, Bapak Ibu nanti langsung keluar jawabannya semua. Referensinya dari mana aja itu nanti akan keluar di situ. Misalnya kalau menggunakan ChatGPT itu contohnya ketika kita menggunakan teknologi. Nah, ini materi-materi itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita edit, kita sesuaikan, kita cari sumber terpercaya, Bapak Ibu sudah membuat satu modul gitu lengkap. Nah, itu kalau di ranah pengetahuan. Sekarang kalau ranah keterampilan, coba Bapak Ibu lihat. Di sini pengetahuan. Ini ranah keterampilan. Nah, sekarang kita lihat yang keterampilan. Keterampilan yang pertama, mensupervisi pemrosesan. Nah, di situ ada tahapan mensupervisi. Di situ yang nanti akan dipelajari Bapak Ibu ya. Pemrosesan ini nanti Bapak Ibu bisa diamati nih apa yang dilakukan oleh peserta kita ketika mereka mempraktekkan bagaimana, ini harusnya ini ya Bapak Ibu mampunya, mensupervisi pemrosesan. Nah, bagaimana mereka mensupervisi pemrosesan. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa nanti mereka lakukan itu pada waktu mensupervisi. Nah, Bapak Ibu amati. Kemudian langkah berikutnya, langkah berikutnya itu ada di ranah keterampilan juga. Di ranah keterampilan menyusun hasil supervisi. Nah, ini semua bisa diamati Bapak Ibu ya. Bisa diamati apa yang mereka kerjakan, kemudian kita bisa membuat checklist. Oh, ternyata hasil supervisi ketika mereka menyusun supervisi sudah sesuai dengan tahapan yang seharusnya, maka mereka bisa kita anggap kompeten. Karena penilaian itu kan bisa berdasarkan dari proses. Jadi proses mereka melakukan sesuatu itu juga bisa berdasarkan dari hasil. Nanti kita bahas pada waktu kita menjelaskan materi penilaian peserta secara individu. Nah, jadi ketika kita menilai kemampuan peserta itu bisa berdasarkan proses, bisa juga berdasarkan dari hasil dari yang peserta kita sudah lakukan. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat kalau materinya sudah, kemudian kita lanjutkan ke metode. Metode boleh Bapak Ibu cantumkan 2, bisa 3, bisa 4. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian medianya itu adalah media ketika kita hendak menyampaikan materi ini. Jadi materi ini Bapak Ibu, materi ini ketika kita hendak transfer ke peserta kita, maka kita membutuhkan media apa saja. Misalnya video rekaman apa misalnya. Kemudian misalnya Bapak Ibu sudah biasa upload di dalam YouTube kegiatan-kegiatan perbankan misalnya. Bapak Ibu bisa gunakan itu, termasuk slide presentasi. Medianya silahkan Bapak Ibu pilih di sini. Nah, ini adalah media yang Bapak Ibu gunakan ketika menyampaikan ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi ini semua, uniknya adalah metrik ini ketika kita tidak bisa berangkat atau berhalangan menyampaikan materi, bisa dilihat oleh pengganti kita yang menggantikan kita. Oh, kemarin mempelajari masalah ini ya, materi pengetahuan tahapan mensupervisi ya. Sekarang berarti apa ya? Nah, Bapak Ibu yang menggantikan kita bisa melihat ini, kemudian mereka juga akan terbantu karena metodenya harusnya seperti ini. Kemudian medianya apa? Mereka akan terbantu. Termasuk sumber belajarnya itu dari mana. Bahannya apa yang kita butuhkan ketika kita menyampaikan materi ini, kemudian peralatannya apa saja, sumber belajarnya bisa dari apa saja, itu dicantumkan di sini. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Bagian itu baru satu elemen, Pak. Belum satu unit. Wah, ya. Satu elemen ya, Pak ya. Oke. Iya, betul. Iya, Pak ya. Berarti nanti ini Bapak Ibu silahkan cek lagi di tempat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengerjakannya sama seperti Pak Dwi Dharma. Jadi tidak satu unit kompetensi, tetapi apa namanya
baru satu Elemen elemen aja. saja. Ya, kebetulan yang kami tayangkan itu baru di elemen yang pertama melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit. Nah, pertanyaan saya ini ke Pak Dwi Dharma. Ini elemen keberapa Pak sebenarnya sih Pak? Jangan-jangan ini elemen kedua lagi. Atau elemen keberapa Pak? Silakan Pak. Elemen pertama Pak itu Pak Oh, kalau elemen saya lihat pertama. di Baik. Berarti nanti dilengkapi dengan elemen berikutnya ya Pak ya. ya. Ya, nanti tinggal ditambahkan elemen berikutnya. Baik, Baik, baik. mungkin Pak Iwan ada tambahan? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan Pak Yudhistira. Ya, Pak, ini kita khususnya saya jadi lebih melek gitu Pak ya, lebih paham terkait ini Pak, yang tadi pagi kita diskusikan itu loh Pak Iwan, kelompok apa namanya, daftar kata di A dan di B gitu loh. Tadi ingat kan Pak ya, kelompok A dan kelompok B yang menerangkan segala macam. Itu menjadi sangat-sangat relevan banget di sini kita nih, ketika kita menurunkan apa namanya, kriteria menjadi indikator, menjadi materi, karena kata-kata kunci itu menjadi sangat vital di sini, jadi sangat sentral gitu loh. Boleh nggak Pak itu di sharing tadi Pak file apa namanya, uh, Belum. paparannya itu tadi Pak. Oh iya, boleh, Pak. Jadi kan situ banyak sekali tuh pilihan-pilihan kata kunci gitu loh. Ketika di sini ya, ketika reality bites ya, begitu pas kita lihat satu kalimat, karena ini langsung kalimatnya adalah kalimat given ya Pak ya, langsung Ya. dari SKKNI. Jadi kita akan sangat terbantu Pak kalau misalkan tadi kita punya di panduan list tadi Pak, list yang kata-kata itu. Ya, nanti saya kirim, Pak. Baik Pak. Aman. Apa yang dibutuhkan Pak Yudhistira ya. Iya. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan melihat contoh ini. Contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Dwi Dharma bisa menjadi contoh buat kita semua. Di sini di kriteria unjuk kerja kegiatan memproses transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit di supervisi, kita temukan kata kuncinya. Kata kunci itu adalah di supervisi. Nah, kata kunci ini yang sebaiknya nanti Bapak Ibu kulik-kulik ya Bapak Ibu ya. Paling mudah Bapak Ibu nanti kata mensupervisi ini dimasukkan ke ranah keterampilan. Lihat ini Bapak Ibu. Mampu mensupervisi ini cara paling mudah Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan kata kerja yang sebanding ataupun lebih detail lagi dari kata mensupervisi ini. Karena di dalam taksonomi Bloom itu ada kelas kata Bapak Ibu berdasarkan dari tingkat kesulitannya. Itu ada kelas kata. Jadi kelas kata yang pertama hingga terakhir tentu itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda kelas kata tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu boleh lihat-lihat di dalam taksonomi Bloom. Tetapi paling mudah, langkah paling mudah adalah Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci yang ada di dalam kriteria unjuk kerja tersebut. Gitu. Silakan Pak Yudhistira, ada lagi yang mau Izin disampaikan? nyambung sedikit Pak, ini langsung Siap. konkret saja. Siap. Apa namanya, kebetulan di matriks yang saya punya ini ada kalimat given-nya dari KUK itu katanya adalah disiapkan gitu loh. Jadi disiapkan ini kan ketika larinya ke pengetahuan akan menjadi awkward gitu loh kalimatnya, misalkan dapat menyiapkan, tapi menyiapkan tersebut kalau misalkan tadi jadi tidak terlalu terukur gitu loh Pak, tidak terlalu terukur menyiapkan itu. Kalau kemudian di otak-atik tadi kalimatnya seperti Pak Gian bilang, apa namanya, membutuhkan satu kata pendamping gitu loh, untuk kalau menyiapkan saja menjadi kurang lengkap gitu loh. Jadi misalnya ini contoh saya ya Pak ya, untuk lebih mengelaborasi kata pasif disiapkan menjadi kalimat aktif itu adalah dapat menjelaskan cara menyiapkan bla 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 gitu kan. Jadi artinya membutuhkan, kalau tadi kan contoh di yang Pak siapa nih Pak Dharma ini
di supervisi lebih mudah untuk diaktifkan menjadi cukup tambahin mensupervisi gitu loh. Tapi ketika itu kami dapat kalimat disiapkan untuk sesuatu objek, nah ini kan menjadi suatu apa namanya tadi tidak kurang terukur kalau tidak dilengkapin kalimat pendampingnya misalkan tadi ditransformasi dari disiapkan menjadi menyiapkan itu memerlukan tambahan kata atau kalimat misalkan. Contoh misalkan menjadi dapat menjelaskan cara menyiapkan bla 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 gitu. Pemikiran saya seperti itu, Pak. Oke, siap. Ya, betul sekali Pak Yudhistira. Jadi rumusnya ketika kita hendak merumuskan indikator unjuk kerja adalah pertama, kata kuncinya dulu. Nah, kata kuncinya apa? Oh, saya mau membuat indikator unjuk kerja di ranah pengetahuan. Berarti kata kuncinya apa? Dapat. Itu ya, dulu itu yang harus kita sepakati dulu. Yang harus kita masukkan dalam pikiran kita. Oh, kata dapat kalau pengetahuan. Kalau keterampilan, kata kuncinya apa? Mampu. Kalau ranah sikap, kata kuncinya apa? Harus. Itu dulu yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Setelah itu, kita lanjutkan ke formula berikutnya. Setelah kata kunci tersebut diikuti dengan kata kerja sesuai dengan klasifikasinya. Jadi setelah kata kunci tersebut, maka diikuti kata kerja operasional sesuai dengan klasifikasinya. Apakah itu di ranah pengetahuan, apakah itu di ranah keterampilan, atau kata kerja di ranah sikap. Nanti Bapak Ibu boleh googling atau bisa juga kami kirimkan itu kelas kata taksonomi Bloom. Jadi kata kuncinya adalah dapat, mampu, harus diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya apa? Ya sesuai dengan ranahnya. Kalau ranah pengetahuan berarti kita cari daftar kata yang masuk ke dalam pengetahuan. Kalau ranah keterampilan, maka kita cari kata kerja di ranah keterampilan. Sikap, maka kita gunakan kata kerja di ranah sikap. Nah, sekarang kita menggunakan cara paling mudah. Cara paling mudah adalah Bapak Ibu bisa utama di sini, contohnya misalnya di supervisi. Maka ini itu adalah kata kerja yang seharusnya bisa kita amati. Kita tidak perlu lagi mencari kata kerja yang lain, khusus untuk ranah keterampilan. Kalau Bapak Ibu mau mencari kata kerja yang lain, boleh. Tapi silakan cari kata kerja yang ada di klasifikasi keterampilan. Nah, kata supervisi itu tinggal kita buat aktifkan saja. Jadi mampu mensupervisi. Jadi masuk ke sini nih. Betul sekali apa yang dibuat oleh Pak Dharma. Jadi ini rumusnya adalah kata kunci ditambah dengan kata kerja. Kata kerjanya ini adalah mensupervisi atau kata kerja di ranah keterampilan. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke ranah pengetahuan, indikator di ranah pengetahuan. Dapat ditambah dengan kata kerja di ranah pengetahuan. Nah, kata kerja operasional di ranah pengetahuan, salah satu contohnya adalah menjelaskan. Itu seperti yang tadi dipilih oleh Pak Yudhistira. Itu betul. Ketika Pak Yudhistira itu menggunakan kata menjelaskan, berarti rumusnya betul. Kata kunci ditambah dengan kata kerja. Kuncinya dapat ditambah menjelaskan. Menjelaskan itu termasuk ranah pengetahuan. Itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali di situ bisa menyebutkan. Itu juga terukur Bapak Ibu. Dapat menyebutkan itu. Ketika peserta kita dapat menyebutkan tahapan mensupervisi, dianggap kompeten enggak? Bisa kan? Itu terukur kan? Itu jadi bukan cuma menjelaskan, bisa juga menggunakan kata menyebutkan, bisa juga menggunakan kata yang lain, kata kerja yang lain. Itu. Tidak menggunakan kata mensupervisi karena mensupervisi itu masuk ke dalam kata kerja di ranah keterampilan itu seharusnya Bapak Ibu. Artinya itu sesuatu pekerjaan yang bisa kita amati. Ini untuk mempermudah kita aja Bapak Ibu. Itu ya.
Jadi tidak perlu menggunakan kata mampu melakukan supervisi, nggak perlu. Gitu ya, langsung diaktifin aja, mampu mensupervisi. Sedangkan di ranah pengetahuannya, ya dapat menjelaskan, dapat menyebutkan apa? Tahapan mensupervisi, proses mensupervisi, langkah-langkah mensupervisi, teknik yang dipergunakan dalam mensupervisi, prosedur supervisi misalnya. Ya silahkan Bapak Ibu nanti menggunakan kata-kata itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudhistira itu. Betul sekali ketika menggunakan kata menjelaskan karena memang menjelaskan itu termasuk bagian di ranah pengetahuan. Nah, PR-nya adalah di ranah sikap nih Bapak Ibu. Nah, ranah sikap di sini harus kata kuncinya kan harus. Kemudian ada kata kerja sebenarnya Bapak Ibu. Kata kerja operasional di ranah sikap. Contohnya adalah menunjukkan. Salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail. Contohnya menunjukkan. Kata kerja menunjukkan itu termasuk kata golongan kata kerja operasional di ranah sikap. Jadi kalau misalnya ini kita mau mencoba untuk membuat dengan cara yang paling detail Bapak Ibu, paling benar gitu Bapak Ibu, maka harus ditambah dengan kata kerja. Kata kerjanya ya di ranah operasional, ranah sikap juga karena ini sikap, indikator di ranah sikap. Harus menunjukkan ketelitian, kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Tetapi kami mencukupkan dengan seperti ini Bapak Ibu ya. Khusus untuk ranah sikap kami mencukupkan Bapak Ibu menggunakan kata ini. Harus teliti, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi tidak perlu menggunakan kata kerja. Nanti Bapak Ibu tambah pekerjaan lagi. Nah, tapi ini kami sampaikan biar Bapak Ibu lebih menguasai. Kemudian nanti kalau misalnya mau dibuat lebih detail ya seperti yang kami sampaikan. Seperti itu ya Pak Yudhistira, Pak Dwi Dharma, Bapak Ibu semua. Pak Yudhistira mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Dipersilakan. Sebelum kita lanjut. Mohon Nggak maaf apa-apa. nih Pak Giat, Asik nggak Pak apa-apa. Iwan. Siap. Iya, ini saya agak orangnya kepoan saya itu Pak. Ini sedikit out of the box boleh ya Pak ya? Siap. Kenapa saya sampaikan begini? Karena jujur aja yang kita gunakan sebagai referensi itu memang kalimat yang sudah given dari SKKNI. Jadi kita udah tahapan ini kita sudah benar-benar menggunakan kata dan kalimat dari SKKNI, begitu kan ya Pak Iwan ya? Siap. Nah, ketika kita dalam situasi seperti ini, kemudian kita secara profesional mungkin bukan hanya saya ya, maksudnya teman-teman semua yang memang sudah berlatar belakang sangat kuat di bidangnya masing-masing merasa gitu loh penggunaan satu kata tersebut menjadi suatu hal yang tadi yang lebih fatal misalkan menjadi tidak bisa diukur gitu dalam kesehari-harian pelaksanaan. Mungkinkah kita bisa mengusulkan adanya suatu penyesuaian SKKNI gitu loh Pak ya dari situasi seperti ini? Ini kenapa saya sampaikan begini? Karena mungkin kalau kita baru menemukan satu atau dua kata itu sangat cost benefitnya sangat nggak ketemu. Kenapa? Karena pemahaman kita semuanya bahwa untuk jadi suatu SKKN itu kan mempunyai perjalanan panjang ya Pak ya, harus melalui 2 kali konvensi nasional pemahaman saya Pak, terutama untuk industri gitu loh Pak. Ini yang kebetulan pengalaman yang sempat saya alami waktu itu, diwajibkan oleh Pak Mokhtar bahwa ketika kita ingin menggolkan suatu SKKNI untuk sampai ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, secara ini tuh mereka harus melakukan melalui tahapan 2 kali konvensi nasional gitu loh. Tapi apa yang misalkan kita lakukan saat ini terhadap hal tersebut, kalau misalkan tidak disesuaikan ke depannya, ini idealnya apa ya? Tentunya akan sangat menyulitkan baik itu proses pelatihan ini maupun pada saat sertifikasi barangkali. Ini saya baru sadar sekarang nih Pak. Mungkin pada saat itu kebetulan kami terjun di 2017 sangat-sangat
minim sekali pemahaman kami ya, ibaratnya karena dia kejar target lah seperti itu. Tapi jujur saya baru sadar sekarang Pak, ada seperti itu Pak. Makasih Pak. Siap Pak Yudhistira. Eh, akan banyak sekali temuan yang kita dapatkan ya Pak Yudhistira ya. Penulisan kata, kemudian ini baru beberapa ya Pak ya, termasuk yang di itu yang terus terang membingungkan gitu ya Pak ya. Kalimatnya kurang efektif karena bagaimanapun kan memang walaupun itu sudah menjadi SKK ini, tapi itu kan buatan manusia ya Pak Yudhistira. Akan selalu akan ada temuan kalimat yang tidak efektif, kemudian perlunya penyesuaian kembali gitu terhadap apa yang dicantumkan di dalamnya, karena bagaimanapun kan ilmu berkembang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini akan menjadi konsumsi publik yang akan dilihat, kemudian dicerna, diamati, digunakan oleh orang lain. Nah, biasanya orang yang menggunakan itu lebih jeli Bapak Ibu dibanding yang menyusun. Ya, menyusun kan walaupun sudah perjuangannya itu luar biasa, berkeringat, tangan jadi kaki, kaki jadi kepala gitu misalnya. Kemudian tetap saja akan ada temuan, termasuk beberapa yang tipe, ada yang itu. Nah, kalau misalnya masalah kata-kata seperti ini, Bapak Ibu ya, memang kita berusaha menggunakan aturan-aturan sehingga tidak salah cerna nanti, tidak salah memaknai gitu ya Pak Yudhistira. Oleh karena itu kita berusaha strict di sini, walaupun ada kemudahan-kemudahan. Artinya ketika Bapak Ibu sudah memahami, oke, kita jalan. Kalau sudah sudah sesuai, kita anggap tidak melenceng, oke, kita sudah jalan aja gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kita tidak perlu sangat detail kecuali kalau Bapak Ibu memang membutuhkan untuk ke level atau tingkat pemahaman yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kami bersepakat bahwa contohnya misalnya kata harus di sini, kata kunci harus tidak usah menggunakan kata kerja di ranah operasional sikap, karena nanti akan lebih repot lagi Bapak Ibu ya. Yang penting tahu bahwa oh ini nanti ada ranah sikap di sini, ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan. Kemudian itu bisa kita gunakan metrik ini sebagai langkah awal di unit-unit kompetensi berikutnya. Gitu ya Pak Yudhistira. Dan kita tidak mispersepsi nanti ketika kita ngajar, kalau tidak kita buat metrik misalnya ya Pak Yudhistira. Tidak buat kita metrik, kita buat metrik yang benar, nanti gimana kita membuat modulnya, bagaimana kita menyampaikan materi, pasti akan semakin acak-acakan ya Bapak Ibu ya. Wong yang kita buat metrik aja biasanya tetap ada yang seharusnya kita menyampaikan A, tapi BCD-nya itu kebanyakan gitu. BCD-nya kebanyakan, padahal kita seharusnya menyampaikan A sesuai dengan yang ada di dalam metrik. Dan itu uh, sangat sering terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya tidak masalah. Oleh karena itu kita mencoba untuk memfokuskan metrik yang kita buat sehingga itu betul-betul kita bisa pergunakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai kemampuan untuk membuat metrik ini, metrik apa aja bisa. Tinggal bikin-bikin aja ya Bapak Ibu ya, dengan dengan penguasa apa yang sudah kita kuasai itu gitu, pengetahuan yang kita kuasai itu yang diharapkan seperti itu. Ketika Bapak Ibu mampu membuat satu unit kompetensi, sebenarnya satu elemen aja cukup ya Pak Iwan ya. Tetapi kami membutuhkan konsistensi di sini. Ketika satu elemen oke, berarti elemen berikutnya juga kemungkinan juga oke gitu Bapak Ibu ya. Membutuhkan konsistensi penguasaan di sini. Karena bagaimanapun Bapak Ibu kan yang nanti mungkin berhadapan dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan pencerahan itu. Bapak Ibu ya, membutuhkan pencerahan. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan cara yang mungkin bisa jadi lebih bagus daripada kami. Itu ya Pak Yudhistira ya, Pak Dwi Dharma. Nanti mohon Pak Dwi Dharma untuk dibantu untuk dilengkapi ke elemen berikutnya. Ini baru satu elemen ya Pak Dwi Dharma? Betul Pak, masih ada 2 lagi Pak. Nah, ini Oke, karena siap. waktunya mepet, jadi 1 dulu saya kirim. Tapi kalau dari 1 aja sudah bagus, hanya tinggal memfokuskan saja biar tidak terlalu melebar.
nanti silahkan dilanjutkan setelah memperbaiki sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Nanti silahkan lanjutkan ke elemen berikutnya gitu. Di file yang sama aja, tinggal ditambahkan saja. Ya, nanti saya Gampang. bikin di sheet-sheetnya ya Pak. Sheet 1 Siap, elemen siap, 1, sheet tambahkan. 2 elemen Siap, 2 betul, gitu. betul, 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 siap. Pak, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Bila tidak, kita lanjutkan ke pekerjaan teman yang lain. Pak Iwan mungkin ada tambahan? Eh, Cukup kalau ini. Tapi kalau di Oke, teman-teman siap. yang lain ada beberapa dan banyak. Pak Iwan mungkin mau share screen? Boleh boleh tukeran ya. Oke, tukeran. Oke, siap. Ini punya Pak Dwi Dharma tadi ya. Sudah. Siap. Sudah tinggal di oke. Eh, Kalau buat saya Bapak Ibu, tambahannya saya adalah metode Bapak Ibu. Metode pengetahuan itu di metode biasanya di ranah pengetahuan itu adanya presentasi, ceramah bergambar, ceramah itu metode untuk dia ranahnya pengetahuan. Kalau ranahnya keterampilan itu biasanya kita ada yang namanya dia praktek, dia ada namanya melakukan simulasi. Nah, itu ranahnya keterampilan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa per KUK itu Bapak Ibu memilih nantinya metodenya apa. Makanya enaknya itu metodenya masukin aja semua. Karena nanti biasanya atau bisa jadi orang yang menggantikan Bapak saat berhalangan, mereka memakai metode yang berbeda dengan Bapak Ibu. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti saranku adalah di sini ada presentasi, ada ceramah gitu kan, ada ceramah bergambar misalnya gitu, ada diskusi, ada apa namanya demonstrasi, ada praktek, ada simulasi, masukin aja di sini semua. Ada enam saran. Oke, saya akan eh, buka dulu di ini punya Pak Malau. Pak Malau ada? Ada Pak Pak Iwan, Malau ada ya? Oke. hadir Nah, hadir. ini ya di sini di di Pak Malau adalah nah, Pak Malau dia sudah memecah nih modelnya. Tapi memecahnya adalah di sini Pak. Dapat menjelaskan cara memverifikasi sudah oke. Menjelaskan arti deal slip. Nah ini. Nah, menjelaskan dealer limit delegation misalnya. Cara memverifikasi deal slip. Nah, di sini ini adalah materi yang tambahan yang akan mendukung cara ini. Jadi atasannya ada menjelaskan dulu baru nanti ada materi berikutnya cara memverifikasi. Berarti ini dibikin dalam satu season plan ya Pak. Ya Ya, benar. nanti memilih ya. Nah, Ya. oke. Berikutnya ini mampu memverifikasi. Nah, di sini memverifikasi deal slip. Nah, sebaiknya tadi yang ini nggak usah, satu dua nggak usah karena dia langsung. Kalau dia memverifikasi berarti pasti menunjukkan. Ya, pasti kalau verifikasi mana deal slipnya ditunjukin. Nah, itu model. Jadi otomatis saran saya adalah sama dengan Pak Gian tadi, satu dan dua ini nggak usah. Langsung aja ditarik ke atas. Oke, Pak. Terus di sini menjelaskan cara verifikasi karena ini verifikasi semua ya, menjelaskan cara. Tapi di sini, nah di sini ketika sudah verifikasi cara, nah ada ketidakkonsistenan ketika masuk ke KUK nomor 4 ditindaklanjuti. Harusnya di sini dapat menjelaskan cara menindaklanjuti, teknik menindaklanjuti. Pakai apa tekniknya? Apakah Bapak Ibu pakai ini menindaklanjuti? Ya langkahnya satu, ini tekniknya. Nah, jadi kurangnya di sini ada dapat menjelaskan teknik, dapat menjelaskan cara, dapat menjelaskan apa namanya tahapan. Nah ini tinggal ditambahin aja nih Pak. Siap 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 Oke. siap. Gitu modelnya Pak. Jadi akan lebih enak. Nah untuk yang satu ini langsung nih, ini satunya nggak usah langsung menindaklanjuti. So far di situ. Sampai bawah juga begitu. Nah ini dapat memverifikasi. Harusnya dapat menjelaskan langkah-langkah memverifikasi. Dapat. Jadi, saya dengan Pak Gian tuh biasanya kasih kata-kata banyak kayak cara, kayak langkah-langkah, kayak tahapan, kayak pengertian, kayak prosedur gitu ya. Itu kasih kata-kata tambahannya dapat menjelaskan apa tahapan verifikasi, tahapan langkah-langkah memverifikasi. Jadi ketika masuk ke ranahnya pengetahuan, jangan lupa karena kita ranahnya pengetahuan tuh ngejelasin, menjelaskan ke orang lain. Gitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi untuk membedakan itu biar nanti teman-teman ketika ketika masuk masuk ke ranah matriks, oh iya ya,
Berarti ini pengetahuannya, Pak. Kenapa? Itu ada dapat menjelaskan, Pak. Gitu. Dapat menjelaskan cara, Pak. Itu akan lebih seperti itu. Karena kenapa kok ada tambahannya? Kalau kalau buat kami sebenarnya, buat saya dengan panggilan teman-teman, kita para instruktur itu membuat teman-teman yang nanti belajar itu akan lebih mudah membedakan, dapat menjelaskan cara, tahapan, dan berbeda dengan ketika ranah keterampilan mampu langsung kata kerja verifikasi, mampu buat itu bahasanya, mampu menindaklanjuti. Jadi dia itu langsung praktek. Nah, ini sama ya Pak. Jadi seperti kata mampu ini juga ini nggak usah ada, ini langsung aja. Sama yang di bawah sampai yang bawah Pak direvisi ya Pak. Nah ini ada lagi nih, diperiksa dapat menjelaskan cara memeriksa. Nah itu pemalau. Kenapa tadi kita butuh konsistensi? Bahasanya seorang practitioner, jadi kalau practitioner itu biasanya dia ahli banget, sangat ahli, gitu kan? Kalau Bapak tak pernah baca apa namanya Malcolm Gladwell itu dia orang salah satu bukunya itu yang memang buku-buku yang keren lah kalau buat saya. Dia tuh pasti pasti dia nomor satu. Saya suka baca buku tuh seperti yang masuk ke publisher tuh lebih keren banget di publisher. Nah, kalau dilihat sebenarnya, kenapa dia memilih katanya keren sebenarnya? Kenapa kok dilihat? Dia itu banyak ketika ketika dia membuat satu tadi seperti bikin modul dan lain-lain rujukannya, yaitu tahapannya benar-benar membuat tahapan yang konsisten. Itu Pak Malo. Jadi sayang sekelasnya teman-teman itu ketika ada yang seharusnya dilakukan dalam satu kali harus dilakukan berulang kali. Jadi baiknya ketika itu diselesaikan satu kali aja. Oh, cara memeriksa. Di sini harusnya dapat menjelaskan tahapan menindaklanjuti. Langsung saja selesaikan. Jadi itulah kenapa ketika nanti teman-teman mengecek kerjaannya orang lain, teman-teman udah langsung tahu. Ini kurang ya. Ini kurang ya. Langsung gitu biasanya. Itu karena praktisnya. Ya. Jadi ini akan direvisi ya Pak Malo ya, nggak apa-apa Oke, ya. siap, siap. Oke. Oh, tapi so far ini udah semua, karena Pak Malo sepertinya elemennya dan KUK-nya paling banyak, karena saya sudah cek yang kemarin. Ya, kebetulan untuk itu banyak ini ya Pak elemennya Pak. Kalau yang lain kan KUK-nya ya? ya sampai 11 kalau nggak salah Pak ya. Iya, sebenarnya Iya. aslinya saya kalau milihin banyak Pak, gitu. Kan kasihan juga kayak Pak Dwi dengan Pak Yudis, kata, Pak nanti saya pilih yang saya bikinin KUK-nya yang 9 ya. Itu per elemen 9, 9, kagak kerja-kerja di antara. Gitu model ya. Oke Oke, ya, siap, siap. gitu Siap, siap. revisinya Nah, Pak. nanti Ah, revisi apakah perlu dikirim kembali atau gimana Pak? oh iya dong, kirim kembali. Wajib Siap, kudu siap, fardu siap. ain itu. Siap, siap. Oke, berikutnya Pak Fajar. Ini Pak Fajar. Ada Pak Fajar? Fajar ada? Ada Pak, ada. Pak Fajar. Lihat nih Pak Fajar. Di sini Pak Fajar ngambil yang 05, 001 ya. Ya, UK atau UK uang rupiah yang diterima dihitung. Nah, ini nih. Ya kan? Harusnya dirimu bikinnya dapat menjelaskan cara menghitung UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen sesuai dengan nominal yang dikehendaki konsumen. Oh, Jadi inilah katanya dihitungnya ini. Dihitung itu menjadi menghitung. Dan di sini dapat menjelaskannya adalah dapat menjelaskan cara menghitung. Itu Pak Fajar. siap Pak, Ya. siap. Nah, terus nanti materinya adalah langsung ambil cara menghitung gitu. UK atau uang rupiah. Di sini nantinya materinya. Nah, kalau dirimu ini cara menghitung, keterampilan itu ranahnya sudah action. Jadi tidak boleh ada cara. Nggak boleh ada teori bahasanya. Nah, di sini dirimu mampu menghitung. Harusnya di sini nggak ada caranya, bos. Langsung menghitung UK atau uang rupiah yang diterima. Jangan dipotong-potong, Pak. Oh, Selesaikan semua. siap, siap Gitu Pak. ya. Siap Pak Iwan. Nah, ini dapat menjelaskan jenis, berarti dapat menjelaskan cara menghitung, dapat menjelaskan tahapan berhitung, tahapan menghitung. Jadi kata kerja utamanya ditandai dulu. Oke ya. Nah, di sini, Ya. nah ini tinggal direvisi. Ini semuanya direvisi Om. Sampai akhir. Dirimu baru bikin satu elemen. Sisa elemennya belum.
Gitu. Nah, yang ini diperiksa, berarti kan diperiksa. Berarti dapat menjelaskan cara memeriksa keaslian dan keberlakuan UK atau uang rupiah sesuai ketentuan. Jadi bahasanya tetap ngambil di sini. Hmm. Jadi dapat menjelaskan cara memeriksa. Tuh. Di sini mampu memeriksa. Tuh. Jadi ketika materi nggak usah melakukan analisis, assessment, nggak usah. Ambil aja langsung dari sini. Berarti memeriksa keberlakuan. Langsung di sini materinya. Memeriksa keberlakuan, memeriksa keaslian dan keberlakuan UK atau uang rupiah. Disinilah materi. Jadi nggak usah ditambah-tambahkan lagi. Kalau sudah ada langsung sini, potong langsung masuk sini. Potong langsung masuk sini. Udah. Itu Pak. Eko Siap. Fajar, aman? Aman, Saya Pak. tunggu malam ini ya, Siap, Bapak. Terima kasih revisinya. banyak atas masukan Siap. sarannya, Pak. Terima kasih. Berikutnya, Bu Indah. Ada Bu Indah? Hadir Ya, mana? saya. Lagi di mana? Hujan, Pak, di Oh, hujan. kantor. Orang lagi di mana ditanya Iya, hujan. di kantor. Saya mau bilang di hatimu takut salah, Pak. Oh iya. Aduh, ini kacau nih. Bahaya ini. Ibu lahir bulan apa, Bu Indah? Gimana, Pak? Indah, Lahir hati-hati, bulan apa? Indah. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Lahir, lahir bulan apa? Bulan apa saya? Heeh. Lahir bulan apa? Iya. Januari, Pak. Oh iya, sudah. Semua punya dia. Ini baperan, Pak ya. Hati-hati, Pak. Enggak kalau saya, Pak. Insya Oh, Allah. bener ya. Dari raut muka nggak meyakinkan masalah. Januari Kalau itu nggak, ada Capricorn atau Aquarius, Pak. Pilih dulu Capricorn, apa tuh. Capricorn. Saya Capricorn. Biasanya orang kalau Capricorn itu persisten loh, Pak. iya dia akan bertahan aja, Pak. Dia akan bertahan gitu. Saya kalau kalau meriksa orang, saya tanya dulu orangnya lahir bulan apa kan gitu. Oh, berarti tekniknya pakai ini. Gitu sih Pak. Ini kan teknik instruktur tuh. Oke, kita kita lihat ya Bu Indah. Bu Indah di sini katanya disiapkan Bu Indah. Ya. Ya, katanya disiapkan Bu Indah. Di sini harusnya dapat nih. Tadi cocok banget nih Pak Yudis. Menjelaskan ya. Dapat menjelaskan cara menyiapkan. Oke. Tuh. Atau enggak Pak bosen Pak pakai cara, pakai tahapan. Bosen Pak tahapan, langkah-langkah. Gitu. Pak bosen Pak teknik. Pak bosen Kak metode. Banyak. Jadi dapat menyiapkan, dapat menjelaskan cara atau dapat menjelaskan teknik menyiapkan, metode menyiapkan, boleh aja tuh. Cara menyiapkan, boleh. Nah, di sini materinya kamu langsung potong. Dapat menjelaskan cara menyiapkan, jadi materinya langsung cara menyiapkan. Bla 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 bla. Itu bosku. Oke. Nah, di sini, nah, ini kan di sini kan menyiapkan dokumen. Ya. Nah, kamu ada caranya, di sini nggak ada caranya, nggak konsisten loh. Iya ya, Pak. Iya dong, ya iyalah masa ya iya dong. Bulan aja Jamila bukan Jamidong. Aduh, garing banget. Terus berikutnya ini apa? Menyiapkan dokumen. Ini mampu langsung nih menyiapkan dokumen langsung. Ya, kan menyiapkan dokumen permohonan persetujuan langsung aja. Ini potong, menyiapkannya semua sampai akhir. Copy di sini, Bos. Kan Oh. materinya ini, ya kan? Nah, langsung ke sini. Jadi mampunya dihilangin, menyiapkan dokumen dan lain-lainnya, menyiapkan dokumen permohonan persetujuan pembayaran UK sesuai ketentuan berlaku, taruh di sini jadi materi tanpa Berarti ada cukup kata satu aja mampu. dong, Pak ya? Iya iyalah, masa mau dua-dua? Oke. Hmm, oke ya. Nah itu. Terus sudah ya, ini given. Dirimu sudah mengerjakan. Nah ini menyiapkan ini hampir semuanya ya. Iya, Pak. Oh iya, selamat. Baru dapat Berarti Anda ilmu hari revisi. ini, kan? Iyalah, curang emang. Revisi ya. Ditunggu saya pagi. Oke. Terima kasih, Bu Indah. Makasih, Pak. Berikutnya, Bu Lisyana. Lisyana Saraswati ada? Ada, Pak. Oh iya, masih muda ini ya. Bu Lisyana, saya kalau ngomong gini bagian gitu, cengenges saja bagian. Usil kan dia. Nah ini,
Nah, Bu Lisyana, ini memproses Ya, kegiatan transaksi penukaran valuta asing. Nah, elemen betul kompetensi Pak. menerima uang kertas. Lihat di sini. Uang Mm-mm. atau uang rupiah yang diterima dan konsumen dihitung sesuai dengan, ini kayaknya sama deh dengan yang tadi ya. Ada yang sama ini. Apakah ada yang sama? Sama Pak Fajar. Sama siapa? Pak Fajar. Kok bisa? Oke. Sekarang tinggal pilih. Siapa yang mau ganti UK-nya? Fajar atau kamu, Bu Lisyana? Saya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Oh, kamu yang ganti. Oke. Yelah, setia banget kalian. Oke ya. Jadi gini, kenapa harus berbeda UK? Gitu sebenarnya. Biar teman-teman ketika satu kantor tuh ngerjainnya beda-beda UK. Akan nyaman sebenarnya. Ketika kebutuhan di kantor itu, oh lo ngerjain yang mana? Ngerjain yang ini. Itu lo beda UK. Karena kenapa? Kalau satu UK nggak ada kreasi nantinya. Gitu. Ya, dia lihat nih. Iya. Mbak Lisyana Saraswati lihat. Nggak ada Iya. Saraswatinya ya. Nggak ada. Nah, ini dapat menjelaskan apa? Tata cara menghitung misalnya. Oke, tata cara menghitung jumlah nih ya ini. Dapat menjelaskan tata cara menghitung UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen dengan nominal yang dikehendaki. Ini nggak usah ini. Ini aja mungkin satu aja. Baik, Pak. Nah, kalau menjelaskan karakteristik harusnya bukan gitu. Dapat menjelaskan misalnya kan eh, kalau dibilang ciri-ciri gitu atau metode atau pengertian gitu itu boleh ya. Ini tata cara menghitung ini revisi ya. Yang Mampu direvisi yang menghitung. tata cara atau karakteristik? Ya kamu mau pilih yang mana? Tata cara. Ya udah, ini revisi ya. Nah ini Oke. mampu melakukan penerimaan nggak bisa karena berarti kan otomatis nih mampu menghitung dong langsung. Mampu menghitung UK. Jadi di sini langsung menghitung UK. Ada dua nih, satu aja ya. Oke, baik, Pak. Ah, ah. Jadi menghitung UK. Sama nih semuanya. Tuh, menjelaskan prosedurnya ini. Nah, ini yang ketemu nih. Ketika tadi misalnya gini, dapat menjelaskan nilai tukar. Oh iya. Atau sebenarnya bahasanya gini, dapat menjelaskan nilai tukar, dapat menjelaskan pengertian nilai tukar. Itu boleh menambahkan. Pak, ini menjelaskannya sudah ada. Ya nggak apa-apa. Berarti memang dijelaskan. Berarti dia mampu menjelaskan. Berarti kalau di ranah pengetahuan, langsung ya Pak, langsung menjelaskan. Sini. Jadi keterampilannya, sorry, di ranah keterampilan langsung menjelaskan prosedur, gitu kan? Menjelaskan prosedur, gitu. Prosedur apa? Nilai tukar, UK terhadap uang rupiah, gitu. Kepada konsumen sesuai prosedur yang berlaku. Langsung begitu. Ya, Balis. Iya, baik, Pak. Oke. Nah ini menjelaskan sistem, dapat menjelaskan. Ini revisi ya, ditunggu ya. Oke, oke, baik, Pak. Siap. Ya, silakan Pak Yudis. Pak, saya mau ini dulu Pak, pengakuan dosa dulu Pak. Pertama, Beloman saya ya? belum selesai tadi karena kepotong pekerjaan-pekerjaan kantor. Terus yang kedua Pak, ini barusan kalau di contohnya Mbak Lisiana ini ada kemiripan Pak di KUK saya Pak. Itu ada kata-kata prosedur yang berlaku. Prosedur yang berlaku ini menurut pemahaman saya menjadi sangat tidak spesifik gitu Pak. Karena kita bicara di sini konkretnya adalah KUPFA ya Pak ya. Karena KUPFA A, KUPFA B dan seterusnya mungkin aja prosedurnya berbeda-beda gitu loh Pak. Nah ini seperti apa ya? Apa namanya ketika realnya nanti kita live show tersebut meminta si apa namanya si peserta itu menjelaskan karena kita juga nggak akan paham bagaimana prosedur di KUPFA A, B dan seterusnya sampai Z gitu. Kecuali kalau memang kita merujuk kepada ketentuan otoritas yang memang sudah standar dan saat ini tidak ada gitu loh ibaratnya untuk yang seperti itu. Jadi saya kembali karena kita harus sami'na wa ta'na terhadap kalimat KUK ini ya Pak ya. Seperti itu. Karena jadi prosedur yang berlaku yang mana ini gitu loh. Karena kalau mungkin lebih pas kalau misalkan sesuai ketentuan OJK misalkan, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Nah, itu akan lebih
terukur gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, seperti itu. Dan lebih dijamin standarisasinya. Tapi kalau misalkan prosedur yang berlaku, kita akan mengembalikan kepada si peserta tadi, Pak, di kantor saya prosedurnya begini. Muncul lagi si X, misalkan, Pak, di kantor saya begitu. Gitu. Ini yang jadi jatuh-jatuhnya pada saat kita melakukan evaluasi penilaian ke mereka, menjadi tidak, komparabilitasnya jadi kurang pas gitu. Mohon maaf Pak, ini saya agak sotoy ini Pak. Gak apa-apa, Pak. Karena memang yang sering terjadi itu standar dan prosedur yang berlaku, ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jelas, ketika kita bicara komparasinya, otomatis apa yang kita lakukan, contoh sesuai dengan PBI, ya peraturan Bank Indonesia, itu lebih konkret sebenarnya. Tetapi ketika masing-masing instansi punya ketentuan dan prosedur yang berlaku, boleh nggak tetap dipakai? Boleh, gitu modelnya. Karena kenapa? Ketika tidak ada ketentuan yang mengikat, nah, ketentuan dan prosedur yang berlaku itu bisa dilakukan dan paling rendah pada instansinya. Itu sebenarnya Pak. Makanya di sini dibuat lepas di Bank Indonesia, bikin 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 apa? Bikin apa namanya? eh, apa SKK ini ya. Kenapa dibikin lepas? Karena tiap bank itu punya budaya yang berbeda, punya prosedur yang berbeda. Ya mungkin BCA dengan Mandiri berbeda. Itu atau lembaga pelatihan kerjanya Pak Malau dengan kita dengan Bapak Ibu yang dengan apa namanya? Dengan Pak Noto mungkin berbeda. Nah, itulah yang membuat bahwasanya ketentuan jadi dibuat lepas. Yang terpenting adalah urgensinya adalah saat nanti Bapak Ibu mengedepankan atau mentransfer knowledge-nya itu dikasih ketentuannya. Bapak Ibu di bank ini begini, di bank ini, kami di sentral itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kami nanti memeriksa, saya akan sesuaikan dengan standarisasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melanggar, nah dengan yang ada di instansi Bapak Ibu, itu akan jadi masalah. Atau bisa jadi ada PBI yang terbaru, misalnya PBI-nya Bapak Ibu, misalnya teman-teman di PBI di BI itu bikin PBI. Nah, ketika PBI ini menjadi standarisasi atau menjadi tolak ukur sebenarnya jadi pembanding, ini bisa jadi pembanding. Bahwasanya ketika ini tidak berhasil, kunciannya ada di PBI. Ketika di PBI sudah ada, seharusnya instansi mengikuti PBI. Nah, itu modelnya. Itu akan lebih enak sebenarnya. Nah, kalau kenapa tidak dikunci? Eh, karena berbeda-beda biasanya, Pak. Karena budaya yang berbeda. Jadi ketika Bapak nanti apa teman-teman ya, teman-teman nanti melihat di LPK, di bank atau di apa namanya di lembaga pelatihannya bank-bank tuh biasanya mereka punya standarisasi yang beda karena menyesuaikan dengan bank mereka. Sama dengan di LPK. Waktu itu saya pernah membantu teman-teman LPK yang ngurusi money changer yang ada di Cideng kemarin. Pak Iwan tolong dong dilihat, oh ini standar apa? Kami bikin Pak, tapi sudah kami laporkan ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia membuat surat ACC. Itu kemarin. Jadi ada yang seperti oh boleh ya sudah. Jadi mereka membuat itu. Itu sih Pak Pak Yudis lebih kerana itu sebenarnya. Siap, siap Pak. Siap. Oke ya. Bu Lisna, ini Bu Lisna ya. Bu Lisna ada tadi? Iya, Pak. Ada, Pak. Ah, oh ada. Kalian berdua ya? Apa sebelahan? Satu kantor, Pak. Oh, pantes. Kalian kalau dugem, kelihatan dugemnya nih. Nah, ini, ya, diidentifikasi kata kerjanya. Diidentifikasi. Berarti kalau diidentifikasi, dapat Mm-mm. menjelaskan cara mengidentifikasi. Oke. Materinya di sini, cara mengidentifikasi, bla, 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 bla. Ingat ya, ngambil, eh, ngambil kata-katanya semua dari KUK. Berarti gini, Oke, kok. Oke, Pak. dapat menjelaskan cara mengidentifikasi laporan hasil transaksi penjualan dan pembelian UK yang disampaikan oleh bagian pelaksana atau front office sesuai ketentuan dan prosedur berlaku. Ini aja, nggak usah ditambah-tambahin yang lain. Oke, Oke, Pak. Bu Lisna. Nah, ini memeriksa. Kamu ada memeriksa nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak Nah, ada. kenapa bisa ada kata memeriksa? Harusnya mampu mengidentifikasi. Potong ya dari Oh, sini. oke. Ya, tadi contohnya. Direvisi semua. Hihi. Ini Oke, tapi ada. Pak. Tapi di sini dapat disampaikan, dapat menjelaskan langkah-langkah menyampaikan ini betul laporan hasil, ini Mm-mm. dokumen, menyampaikan dokumen pelaporan hasilnya. Oh, oke, Pak. Revisi ya, sip. Berikutnya, terima Oke, kasih Pak. Presiden. Terima kasih.
Nah, ini Mas Nandika. Mbak ya? Ada Iya, nggak orangnya? ada. Ada, Pak. Ada. Iya, Oh, mana? Nggak kelihatan. kelihatan nggak? Oh iya. Dari mana? Muamalat ya? Iya, Muamalat, Pak. Oh, Muamalat. Mbak Iya, itu, Mbak Wita masih di sana? masih. Oh, Mbak Wita masih di sana ya? Iya. Itu salah satu pembuat SKKNI waktu itu. Oh, alah. Iya. Betul ya Pak Yudis ya? Betul, Witanuri ya. Ya, Wita betul. Hanayori. Iya betul. Wita Hanayori ya, Pak. Ya. Iya betul. Itu pesertanya saya dengan Pak Gian itu. Oh, alah. Itu bos saya. Oh, bosnya ya? Ah, iya. Iya. Salam buat Mbak Wita, Nanti, Mbak Ninka. Insyaallah. Nanti tolong direvisi ya. Minta sama Mbak Wita nih. Iya. Mbak Nandika, ini kan dirimu ngambilnya ini nih. Dia kan pembuatan dokumen permohonan persetujuan pembawaan uang kertas asing. KUK-nya. Nah, Iya. harusnya itu apa namanya? Kalau dilihat ini pembuatan dokumen permohonan persetujuan pembawaan uang kertas asing. KUK-nya ini. Benar ini Iya. KUK-nya? Iya. Iya apa enggak? Kamu nggak yakin nih? Tunggu, Pak. KUK-nya iya benar, Pak. Permohonan persetujuan. Apa dipotong-potong ini KUK-nya? Enggak. Oke, kita cek ya. Kita cek Iya. nih. Di sini kita cek ya. Kita cek di sini. Gampang aja. Saya masih kasih aja. Kita cek yang ini ya. Dia KSPP-nya 005 ya. Ini kan 05 nih. Ya, pembawaan ya, Pak. Copy. Kita copy dulu. Sini. Nah, ini 05 003. 004. Iya, pembawaan 04. Oh, ini ya. Iya. Nah, ini kan? Iya, Nah, kamu yang mana ini? 05 042, Pak, titik 2. Iya, betul kan? Sama nggak? Melaksanakan pembawaan uang kertas asing. Nah, elemen kompetensi kamu melakukan. Yang mana yang melakukan? Melakukan pembawaan. Nah, elemen kompetensi yang menyiapkan dokumen, melaksanakan pembawaan UK. Nah, menata usahakan hasil pembawaan UK. Nah, mana yang melakukan persiapan dan pembawaan UK? Ayo. Yang mana ini? Nah, lo. Nih, ini loh. Makanya tadi dicek sama saya. Bener nggak ini kamu dapat ngambilnya? Kalau benar, berarti ini ada 3 elemen. Dan ini beda nih. Karena KUK-nya kamu itu pembuatan dokumen. Nggak ada masalahnya. Tuh. Oh, mungkin elemen awal nggak sih, Pak? Bukan ya? Ini elemen awal. Kan ada ini saya lagi share screen loh ini. Oh iya. Tenang, jangan pegang kepalanya. Nggak pecah kok, tenang aja. Nggak, ini headsetnya. Tunggu, Pak. Gitu ya. Jadi di sini harusnya kamu ngambil yang ini nih, Mbak Danika. Nah, Iya. ini ada 3 elemen. Kamu selesaikan semua elemennya. Menyiapkan maaf, dokumen. Berarti itu sama kayak punya Indah. Hah? Aku duluan. Ini sama kayak punya Indah. Nah, Mbak Nandika lo cari yang lain ya. Hah? Masa? Berarti, kemarin kan udah lihat tuh, unit kompetensi nggak boleh sama. Oh, alah. Berarti kamu ngambil yang di atasnya, yang ini. Nih, boleh yang ini, ya. Boleh yang ini, nih. Nah, boleh yang ini. Pengaduan konsumen, penjualan atau pembelian uang boleh. Nih, boleh ini. Nah, atau di bawahnya. Atau kalau tadi 04, kamu ngambil 03 atau yang 05. Ya. Tadi contohnya udah saya jelasin ya. Dan bikinnya 1 unit kompetensi nih Mbak. Kamu bikinnya 1, 2, 3. Ini lebih enak malah lebih sedikit dari yang tadi. Oh ya. Ya. Saya udah 008 ya Pak ya. Oh udah. Dia takut diambil tuh. Jangan ada yang ganggu gugat 008. Saras ya. Oke. Ya Mbak Dendika, saya tunggu kamu ngambil yang mana. Nanti dikirim ke saya ya. Dikirim ke Google Classroom.
Iya, Ya, aman. Ini aman. yang muamalah cabang mana ini? Pusat Pak, tower. Oh, di pusat di towernya. Oh, Iya, berarti ada babu itu. iya. Iya, iya. Nanti saya WA deh, Bawit. Ini ajarin gitu ya. Hmm, Jangan Pak, nanti saya dipecat gitu. Nggak, Janganlah bercanda. Pak, Nggak, malu. ini kamu ya, biar enak ya. Heeh. Ya pilih aja. Kalau aku sih nyaraninnya ini. Dirimu ngomongin ini nggak? Pengaduan konsumen? Enggak sih Pak, Nggak, lebih ke oke. ini Berarti ya. yang bawahnya. Yang bawahnya kamu ngomongin ini nggak? Ini kan pembawaan uang ya. Nah, berarti kamu Mm-mm. ngomongin yang bawahnya. Ini yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, kamu ngomongin ini nggak? Pengurusan penyelenggaraan kegiatan usaha dan asing dan uang kertas. Wah, ini lebih sedikit malah. Cuma 2 elemennya. Kufa dan meneruskan prosedur. Mau ini? Oh, iya Silakan. boleh Pak. KUK-nya berarti kamu hanya membuat 6 ya. Elemennya hanya 2. Ini aja lah, lebih gampang. Mm-mm. Oke, diselesaikan malam ini ya. Saya tunggu jam 19.59. Wow, oke. Wow. Oke ya Mbak. Tolong ya, Iya menyajikan. Pak. Terima kasih. Iya Pak. Berikutnya ini Pak Imam. Ada Pak Imam? Ya, Pak. Hadir, Pak. Nah, Pak Imam. Pak Imam Yes. eh, di sini ada diperiksa nih katanya nih Pak Imam. Ya. Nah, diperiksa. Nah, ini dapat menjelaskan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi. Jadi jangan dipotong-potong Pak Imam. Nah, cara memeriksa informasi. Nah, informasi harusnya langsung aja dapat menjelaskan cara memeriksa kelengkapan informasi dan kebenaran. Udah langsung Pak Imam. Ya, ini revisi. Oke, 1 aja, jangan bikin 2 Pak Imam. Oke, Pak. Jadi Oke, yang kedua saja, tapi dilengkapi itu, Pak, ya. Dapat ya menjelaskan cara detail ya. memeriksa kelengkapan informasi perintah transfer itu, Pak. Ya, detail ya. Ya, terus mampunya langsung, potongan langsung, mampu memeriksa apa gitu ya. Kalau mampu memeriksa kelengkapan langsung, mampu memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer gitu ya Pak Imam ya. Baik, Pak Pak. Imam, nah, ini sama cara ngambilnya. Ini nggak usah, ini langsung. Pak Imam, ini sudah oke. Tapi Pak Imam di sini ngambilnya itu ketika ditata usahakan, menjelaskan langkah. Nah, udah cuma yang di atas ini atau yang mampu menata usahakannya masih agak kurang tepat. Revisi Pak Imam, dan Pak Imam di sini ada 3 elemen, baru elemen pertama nih. Elemen 1, 2, 3 ya? Udah, Oh, Pak. udah 3. Udah komplit, Pak. Ya, Pak. 1 unit Ya, kompetensi berarti itu, Pak. Ya. Heeh. Berarti tinggal direvisi ya Pak Imam. Ya, Misalnya Pak. diarsip, berarti dapat menjelaskan cara mengarsip laporan terkait transaksi. Boleh. Kalau Pak Imam mau bikin dapat menjelaskan arsip, harusnya nggak gitu. Pak Imam bikinnya gini, dapat menjelaskan cara prosedur atau menjelaskan prosedur gitu, transaksi. Nah, itu boleh. Kalau ini kan Pak Imam antara 1 dengan 2 sama itu modelnya. Jadi 1 aja kalau saran saya. Oke. Oke, revisi Pak Imam ya. Terima Oke, kasih. baik, Pak. Mantap Terima ini. kasih, Pak. Enak kalau gini nih, bagian ya. Pinter-pinter. Nah ini, Madam, mana Bu Bos kita itu? Bu Rika mana Bu Rika? Ada nggak Bu Rika? Halo? Ya, saya ada. Oh iya, Mak. Bu Bos, ini loh. Bos. Malu saya nggak bos. Yang Ah, bos itu Pak Bu Bos. Yudhistira. Oh iya. Pak Yudhistira G7 lagi G8 kayaknya ini. Biasa aja, Pak. Kalau kalau bapak saya pensiunan G6. Saya sebentar lagi pensiun, Pak. Masa Pak Yudhis? Masih muda-muda loh ini. Oh, luar biasa. Ini Bu Rika, ini diperiksa ya Bu Rika nih. Ini katanya diperiksa Bu Rika tuh. Diperiksa. Ketika diperiksa, pakainya dapat menjelaskan cara memeriksa kelengkapan, kebenaran. Nah, ini sama nih. Sama tadi sama siapa Imam ya? Iya, Pak. Silakan kalian berdua nanti ya silakan kalian berdua nanti bahas mau
Gua yang mau ngalah Pak Imam atau Bu Rika? Dan saya kerjain sendiri loh Pak, nggak berdua sama Pak Imam ya. Pak Imam, kita kan baru kenal di sini. Iya. Maksudnya jangan satu. Nah, karena Jangan Bapak sama. Ibu ketika nanti Bapak Ibu kita siapkan nanti iseng ya, kita siapkan di Google Drive misalnya. Bapak Ibu bisa ambil kok, bisa ambil contoh-contoh pekerjaannya, bisa lebih enak sebenarnya. Jadi punya contoh-contoh yang banyak ketika nanti untuk ngajarin orang. Nah, ini harusnya dapat menjelaskan cara memeriksa kelengkapan. Ya, Bu. Di sini tulisannya dapat menjelaskan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer atau perintah transfer debit sesuai ketentuan dan prosedur berlaku. Itu harusnya ada di sini, Bu Rika. Gitu. Nah, mampu berarti langsung mampu memeriksa, gitu. Mampu memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer debit atau perintah transfer kredit dan transfer debit. Itu Bu Rika. Baik. Bu Rika revisi semua ini. Nggak Oh gitu. apa-apa. Iya, kalau buat saya merevisi itu sebenarnya apa? Sebenarnya gini loh. Kenapa sih banyak kemarin kayak Pak Iwan Pak Iwan saya mau pensiun. Loh, justru dengan kondisi sekarang teman-teman sedang mempersiapkan itu. Contoh kemarin ada yang dari bank apa kemarin ya Artagraha atau apa itu. Eh, Kemarin dia mau pensiun terus telepon Pak Iwan, saya mau ngambil metodologi. Ya sudah. Terus saya bilang gini, ngambil asesor sekalian. Saya tanya gitu. Setelah 6 bulan dia telepon, Pak Iwan, saya sudah ngambil asesor. Sekarang, setelah dia pensiun, tiap hari keluar mengakses tentang, misalnya dia skema digital marketing, dia ngambil kewirausahaan, dia ngakses itu modelnya. Kenapa kita nggak begitu gitu modelnya? Apalagi Bapak Ibu seperti Pak Yudis, teman-teman yang lain sini ada Pak Noto, punya daya saing yang besar, punya yang namanya relasi. Apa yang dibilang kalau buat saya adalah network currency. Itu yang dibilang. Bu Rika dengan Pak Yudis pasti punya network currency. Jadi keuntungannya apa dulu kalau buat saya? Ingat, jadi ketika jadi orang-orang yang punya network currency, Bapak Ibu belajar ini, wah sangat luar biasa. Itu saran saya, saudara Bapak Ibu. Jadi Bu Rika tetap yang ini atau Pak Imam yang ini? Saya nggak ikutan ya Pak Imam. Silakan berseteru di WA. Silakan. Nanti biar enak ya. Oke, ini revisi ya Bu Rika. Baik Nggak Pak, apa-apa ya. baik ke Bapak. Terima kasih Bu Bos. Gitu. Bu, Ibu asli mana Bu? Asli mana? Jawa, Sunda? Ayah saya Banten, ibu saya Medan. Nggak ada ininya ya. Percampuran yang sangat luar biasa. Nah ini Pak Noto ada. Pak Noto? Ya Pak. Where are you? Oh ini bosku ini. Pak Noto tadi saya buka-buka ya. Nah ini yang kurang apa Pak Noto kalau di sini? Dapat menjelaskan cara memverifikasi kan Pak Noto? Ya kan? Ya betul Pak. Jadi tahapan, Iya. cara, metode gitu ya Pak. Iya benar. Jadi harus ada menjelaskannya. Dapat menjelaskan cara memverifikasi. Dapat menjelaskan metode memverifikasi. Nah, di sini langsung nanti Pak. Nggak usah ada menjelaskannya. Langsung cara memverifikasi. Itu tahapannya. Ini kalau Bapak ngajarin ya. Kalau Bapak ngajarin udah ada begini, enak banget. Baik Pak. Saya gitu. Ya. Terus langsung mampu verifikasi. Ini betul nih, mampu verifikasi deal slip. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika mampu memverifikasi, kenapa ada melakukan verifikasi? Kenapa nggak memverifikasi deal slip? Melakukannya nggak usah ada. Langsung memverifikasi deal slip dengan data dealer limit, delegation, untuk memastikan pelaksanaan transaksi oleh dealer tersebut sesuai dengan kewenangan dan dengan limitnya. Udah, Pak. Jadi melakukannya nggak usah ada, langsung memverifikasi. Itu karena Bapak di sini ada di sini. Gitu. Nomor 1 dan 2 nggak usah ya Pak? Nomor 1, Ya, nomor 1 2 nggak usah. Yang ini nggak usah. Oh, oke. Langsung aja. Oke, aman.
Jadi saya melihatnya itu gini Pak. Jadi kalau pengetahuannya itu menjelaskan tentang deal slip, keterampilannya itu harus bisa menunjukkan yang dimaksudkan deal slip itu yang mana gitu. Jadi konsisten. betul. Jadi nggak perlu sesuai dengan yang di atas ya Pak ya. Karena ketika memverifikasi deal slip, otomatis menunjukkan deal slip, Yes. gitu kan? Oke. Tuh, Baik. otomatis menunjukkan the limit delegation kalau dia memverifikasi. Verifikasi kan gitu tahapannya kan Pak. Ya, Mana baik. barangnya, gitu. Mana SOP-nya itu kan dia verifikasi. Gitu. Jadi satu saja yang tadi Pak Gian bilang, satu saja cukup kalau dia praktek. Semuanya dapat. Baik. Gitu Pak Doto. Aman ya? Aman Pak. Aman. Nah, ini bukan praktek secara langsung, praktek saja. Praktek dan simulasi, boleh. Ya, boleh Pak. Baik. Simulasi. Nah, ini semuanya sama ya Pak? Hihi. Apa Pak? Direvisi ya? Ya, 21 Pak. Oh iya, mantap nih, banyak banget. Saya pas ngeliat, orang gila ini. Oh, tapi semangat luar biasa. Iya Pak, Pak Doto, aman ya? Aman Pak. Aman. Saya revisi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang ada nggak ini? Mbak Valen, udah dicek belum? Saya ganti judul, Pak. Udah diajarin dia ganti judul, bener dah. Bang, soalnya banyak banget materinya, jadi aku ambil yang lebih singkat, terus nggak keburu. Maafkan aku. Bagian, lu bisa bayangin udah diajarin isi, dia ganti judul. Coba. Asem banget emang. Oke, curang. Oke, ini lihat ya, Mbak Valen. Di sini kamu kan di sini verifikasi, diidentifikasi, harusnya dapat menjelaskan cara mengidentifikasi data. Nah, cara mengidentifikasi betul. Nah, ini prosedurnya mau ngapain? Kamu mau ini. Nah, ini kok ada prosedur? Nggak usah ini. Ini nggak usah. Delete ya. Pilih yang oke, itu yang bisa. Ya ini aja. Jadi kamu semua nih. Jadi langsung. Tulisannya nanti kamu gini ketikannya. Dapat menjelaskan cara mengidentifikasi data dan dokumen pendukung transaksi penjualan dan pembelian UK sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Langsung aja ada di sini. Jadi satu. Oke, Bapak lihat. Aman? Aman. Yang ini mampu mengidentifikasi. Ya, ini langsung ngambil dari sini kan tadi. Mampu mengidentifikasi, potong ini ya, langsung semuanya. Mampu mengidentifikasi data dan dokumen pendukung transaksi penjualan dan pembelian UK. Nah, sesuai ketentuan dan prosedur berlaku. Ambil semua. Oke. Langsung taruh ya. Oke. Dapat melakukan pemeriksaan. Nah, ini. Diperiksa. Ayo. Dapat menjelaskan cara memeriksa. Nah, langkah-langkah memeriksa. Coba itu. Mampu memeriksanya? Oke. Yang ini, data dokumen berdasarkan dinilai. Nah, dinilai berdasarkan ketentuan. Nah, ini model. Nah, ketika dinilai berarti dapat melakukan penilaian, bukan dapat kan kita kalau penilaian gini. Cara menilainya kayak apa sih kamu gitu? Kamu membuat indikator penilaian nggak kan gitu modelnya. 1, 2, 3. Ah, itu loh. Maksudnya di sini dapat menjelaskan teknik menilai data atau teknik tahapan-tahapan menilai itu boleh. Jadi dapat menjelaskan cara menilai boleh, lebih enak sih. Cara menilai. Nah, ini nggak ada. Nah, ini mampu menilai udah ada nih. Ini sama dipecah ya, jadi satu aja ya. Oke, cuman itu curang dia ngambil yang dikit ini. Oke ya, itu revisinya. Baik. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Ya, teman-teman semua, kalau dilihat sebenarnya gini, saya dengan Pak Gian biasanya kan kita kasih waktunya berapa lama Pak Gian nih? Sampai jam berapa? Jamnya. Oke. Jadi biasanya Bapak Ibu, kami itu meminta peserta itu untuk mengumpulkan sampai jam 8 malam, kurang lebih jam 8 malam. Tapi kita lihat Bapak Ibu ya, karena kita ingin memastikan bahwa Bapak Ibu itu betul-betul mengerjakan, tidak usah buru-buru ya Bapak Ibu ya. Biar nanti itu pekerjaan kami kan yang untuk mengoreksi pekerjaan Bapak Ibu, silahkan lakukan sesuai dengan arahan kami. Kami tunggu sampai pukul 23.59 ya Bapak Ibu, sampai pukul 23.59.
silahkan nanti menyesuaikan sesuai dengan arahan kami. Kami yakin bahwa penjelasan kami clear enough. Jadi betul-betul Bapak Ibu mendapatkan tambahan nih. Learning by doing ini benar-benar Bapak Ibu melakukan, kemudian Bapak Ibu mendapatkan koreksi dari kami. Bukan cuma sekedar Bapak Ibu mengerjakan habis itu nggak tahu benar apa salah gitu. Oleh karena itu sepanjang Bapak Ibu tadi berusaha mencerna apa yang kami sampaikan, kami rasa Bapak Ibu mampu untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan kami. Walaupun kalau 100% kan juga yang namanya manusia kan pasti tetap ada kekhilafan, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Ya sambil pelan-pelan nanti diselesaikan. Seandainya nanti belum selesai, Bapak Ibu harus memikirkan masalah kesehatan, komunikasikan ke kami ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan gara-gara mengikuti metodologi Bapak Ibu sakit, kemudian tidak bisa. Karena kami yakin Bapak Ibu ini ada yang mengikuti aktivitas yang lain. Ini Bapak Ibu ya. Kami yakin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa tergantikan. Karena ya kita tahu sendirilah Bapak Ibu ya dengan aktivitas-aktivitas kita. Oleh karena itu kami masih ada toleransi Bapak Ibu ya. Sebenarnya sampai pukul 8, tetapi kita sesuaikan aja ya Pak Iwan ya. Mau 2359 atau 1959. Ya sudah, oke. Kami lihat sebenarnya Bapak Ibu ya, wajah-wajah Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Adanya kasihan Bapak Ibu ya. Waduh, biasanya sampai malam sampai rumah sama Bapak Ibu. Saya di kantor saya Jakarta Timur, ketika pulang sampai Tangerang, wah itu luar biasa. Kebetulan hari ini saya ambil cuti hari ini, jadi saya ada di rumah. Itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Saya dari Jakarta Timur sampai rumah itu bisa malam gitu. Karena ada misalnya dari sana jam 7, wah macetnya itu luar biasa itu di tol dalam kota. Oleh karena itu, wah mendingan malam-malam sekalian gitu kan. Pulang jam 11. Besok paginya itu harus datang karena mengawasi kegiatan pelatihan juga di tempat kami. Jam 5.15 itu saya sudah mengawasi peserta Bapak Ibu ya. Jam 5.15 apel pagi, karena bukan cuma kalau pembelajaran klasikal kan bukan cuma kemampuan teknis maupun keahlian, tetapi juga kami berusaha membentuk karakter itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya Zoom seperti ini kami bisa juga ngecek peserta, mungkin jangan-jangan atasannya rapi bawahannya sarung ya Pak Iwan ya. Ya sebenarnya bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu berada di rumah. Tahu Pak. Ya. Tahu Pak. Ya. Tapi nggak perlulah, kami rasa itu nggak perlu. Kemarin kami juga menjumpai Bapak Ibu ya, ada yang menggunakan jilbab, pakai kacamata, pakai masker, ternyata bukan yang bersangkutan yang ikut Zoom gitu, anaknya gitu. Akan ketahuan juga Bapak Ibu ya, ketahuan gerak-geriknya seperti apa itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan yang Bapak Ibu tidak merasa pas dikomunikasikan di dalam WA group, silakan bisa juga secara japri. Tidak apa-apa ya Pak Iwan. Pak Iwan itu 24 jam siap Bapak Ibu ya. Siap terima, balasnya kan belum balasnya belum tentu. Gitu. Izin memang, Pak Iwan. Ya siap. Pak Iwan. Silakan. Itu waktu kita kirim revisi, itu yang lama itu di unsubmit dulu ya Pak Iwan? Iya betul, dikeluarin dulu. Iya betul. Enggak, dikeluarin dulu. Oh, di unsubmit dulu. Nanti masukin lagi. Oh, gampang. siap. Aman ya. Baik, Pak. Atau langsung edit langsung juga bisa. Oke, Pak. Oke. Siap, Pak. Siap, Komandan. Siap. Saran saya edit langsung aja, Pak. Edit langsung aja, karena itu online ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu submit lagi gitu. Itu bisa langsung diedit, silahkan. Jadi itu lebih mempermudah Bapak Ibu. Itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya. Ini hari pertama ya. Hari pertama bicara mengenai unit kompetensi, memilih unit kompetensinya, kemudian ada yang kejatah. Iya, ada yang kejatah. Ini tadi saya lihat-lihat juga punyanya Pak Supranoto Prajogo itu, wah banyak banget ini KUK-nya, wah itu luar biasa sekali. Tapi ketika Bapak Ibu mendapatkan rezeki, kriteria unjuk kerjanya banyak, berarti Bapak Ibu beruntung. Itu tidak semua orang itu mendapatkan tanggung jawab seperti Bapak Ibu, itu harus menguraikan di dalam metrik KUK yang banyak sekali itu sampai belasan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu seharusnya seneng gitu, karena berarti Bapak Ibu dianggap mampu.
Nah ini tadi ada juga yang milih ya Pak ya, akhirnya milih yang singkat-singkat itu juga pinter ya Bapak Ibu ya. Itu Iya, juga pinter. Valen emang pinter dia. Itu. Oke, ini baru tugas yang pertama ya Bapak Ibu, jaga ritme, jaga kesehatan, pastikan bahwa Bapak Ibu itu mengerti. Kalau tidak tahu, tanyakan saja, kami selalu welcome kok Bapak Ibu. Jadi nggak menganggap bahwa Bapak Ibu itu ngetes kami atau enggak, itu sama sekali enggak Bapak Ibu. Kami itu benar-benar ingin membuka forum diskusi. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja, tidak apa-apa. Nanti apa yang bisa kami jawab, kami jawab. Kalau kami memerlukan sumber lain, ya nanti kami akan cari-cari. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan nggak usah ada perasaan sungkan-sungkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Aman. Oke ya. Teman-teman semua, kita tunggu 2359. Benar apa kata Pagian? Kenapa kok ada yang misalnya orang lain yang mewakilkan? Ada, karena itu pengalaman kami berdua langsung ya. Ketika dia pas banget online-nya Pagian ya, dia pakai jilbab, pakai kacamata, pakai masker. Pas offline ketemu kok nggak ada nih orang ini gitu. Ternyata si ibu-ibu itu mewakili anaknya. Yang dipakai jilbab anak laki. Nah, itu. Bisa dibayangin tuh, saya bagian ini yang mana orangnya katanya. Gitu ya. Nah, itu waktu kita tatap muka di Bogor ya bagiannya. Ampun ampun itu. Ya itu Bapak Ibu, besok Kalau mungkin akan lebih. Iya, Pak Noto siap silakan. apa? Maaf Pak, kalau absensinya itu berdasarkan foto tadi aja ya Pak ya? Oh enggak, ada lagi kan Pak Noto belum cek absensi yang di Google Classroom loh. Oh yang pagi belum malah. Pagi segera absen, nanti sore dikeluarkan juga absen. Aman. Oke baik-baik, makasih. Siap ya. Saya Jadi juga belum teman, absen. masa? Kok bisa belum absen? Tadi Cek dilihat dulu di itu emailnya. ya. Baik. Dulu emailnya ya, Madam. Oke, teman-teman semua, sudah lewat. Besok kita akan masuk ke session plan ya, rencana sesi. Bisa jadi rencana sesi atau nanti kita terus di sore mungkin Bapak Ibu, kita akan lebih lebih ngedrill nantinya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai, ada beberapa alat bahan yang dijadikan satu atau seperti apa. Yang terpenting Bapak Ibu, nanti ketika Kamis, Jumat, itu Bapak Ibu sudah membuat video sudah membuat video nanti micro teaching-nya akan seperti apa. Bapak Ibu membuat video komunikasi seperti apa nanti diajari oleh saya dan bagian. Bapak Ibu nanti dapat 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 metode materi bragging seperti materi-materi yang memang tidak ada di unit ini, tapi gratis dari saya dan Pak Gian. Ya kalau Bapak Ibu latihan tuh bisa 5 juta Pak satu orang. Itu free tambahannya. Kita gratis demi teman-teman di sini. Nah itu nanti biar lebih enak. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya dan Pak Gian. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu, menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Yuk, buka dulu mukanya. Kita foto dulu. Mbak Stasia, masih Zoom? Ya pusing nanti ini pasti. Karena dia... Kita hitung ya. 1, 2. Siap. Kita dulu. Oh iya. Gaya bebas, Pak. Boleh? 1, 2. Siap. Ntar dulu. Ya maklum lah ini. Apa namanya. Oke. Terima kasih. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Jangan lupa Amin. jaga kondisi, jaga badan biar nanti Jaga jarak. enak semua. Jaga jarak Pak. Kalau BI harus itu Pak, harus ini nanti. COVID lagi naik lagi Pak. Iya. Kalau BI kan aman, kan BI nanti libur dulu 3 hari gitu. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat semua. Terima kasih Jangan Pak lupa Iwan. hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum Iwan. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sehat-sehat. Dika, salam buat Bu Iwan, Vivian. Vivian, terima Jangan kasih. lupa.